Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk saudara-saudaraku para subscriber setia channel ini tentunya, serta Anda para petani sawit pemula dimanapun rekan-rekan berada. Mungkin sudah lama ya, sekitar mungkin ada seminggu kalau nggak 2 minggu ya, saya buat video tidak langsung bicara depan kamera. Karena memang ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga baru kali ini saya buat video pendek yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Nah rekan-rekan, dari thumbnail yang saya buat di depan tadi, sebelum Anda klik ke video ini, atau Anda baca di judul, tentu Anda bisa menebak apa yang ingin saya sampaikan kali ini. Jadi pastikan simak video ini sampai habis. Oke rekan-rekan ya, jadi kali ini yang saya sampaikan adalah masalah kastrasi rekan-rekan. Kalau Anda udah lama berkecimpung di dunia persawitan, tentu tidak asing lagi masalah kastrasi ini. Tapi bagi Anda yang baru berkecimpung di dunia persawitan atau baru membudidayakan kelapa sawit, karena tidak dipungkiri ya rekan-rekan ya, ada petani sawit pemula yang mereka tidak memahami, tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh arahan orang-orang yang tahu persis dalam membudidayakan kelapa sawit. Karena memang susah-susah gampang, atau bisa dibilang gampang-gampang susah kalau asal-asalan, mulai nanti pemilihan benih atau pemilihan bibit segala macamnya, tentu dampaknya kurang bagus ya dalam jangka panjangnya ya, apalagi sampai memilih benih yang abal-abal. Tapi saya pada kesempatan ini tidak membahas itu karena sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Yang saya bahas adalah kali ini adalah masalah kastrasi rekan-rekan ya. Nanti saya akan mendekat sana karena ini panas, silau. Ini akan saya dekatkan ke sana kamera ini. Iya. Kan rekan petani sawit pemula ya, jadi kastrasi ini adalah kegiatan ya, kegiatan membuang semua produk generatif dari tanaman kelapa sawit yang Anda budidayakan. Nah itu mulai kapan? Itu biasanya usia 14 bulan sampai 24 bulan. Idealnya seperti itu. Kenapa saya katakan 14 bulan? Bila Anda perawatannya bagus, bibit yang Anda gunakan bukan bibit abal-abal, di usia-usia itu sudah muncul bunga tentunya. Nah bunga itulah yang Anda harus buang ya. Apakah itu bunga jantan, bunga betina, apalagi sudah berbentuk buah. Nah, tentu ada tujuannya kenapa ini harus dilakukan. Jangan sampai dibiarkan saja sampai nanti, biasanya ini yang saya khawatirkan rekan-rekan petani sawit pemula. Mulai tanam muncul buah ya, bunga jantan, bunga betina, nah terbentuk buah itu dibiarin, diambil. Ada kegiatan kastrasi yang Anda harus lakukan karena ada tujuannya. Nah ini harus Anda pahami rekan-rekan ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah tentu ada yang bertanya-tanya ya, apa sih manfaatnya? Nah, bagi petani sawit pemula pasti yang baru tahu ya, pas tanya seperti itu, apa manfaatnya, kenapa tidak dibiarkan aja, kan bisa dijual itu. Nah, ya memang secara ekonomis itu sudah nggak masuk hitungan rekan-rekan, dijual pun pabrik penerima ya banyak menolak tentu kan gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang Anda keluarkan, biaya transport ya kan, panennya segala macam. Nah, diantaranya manfaatnya rekan-rekan ini ya, itu merangsang pertumbuhan vegetatif sudah pasti. Nah selain itu mengalihkan nutrisi yang harusnya untuk buah rekan-rekan ini untuk perkembangan vegetatif. Nah, satu lagi yang harus Anda harus tahu ini, jadi hasil kajian para master dunia persawitan yang dulu sudah berkecimpung di dunia persawitan, bahwasanya dengan melakukan kastrasi nanti tandan atau berat janjang rata-ratanya nanti bisa seragam. Nah, jadi kita nggak perlu pusing-pusing, ini sudah orang melakukan kajian-kajian lama, jadi kita tinggal terapkan saja yang bisa kita lakukan guna nantinya tanaman yang kita budidayakan hasilnya sesuai harapan kita. Rekan-rekan semua akan mendekat ke tanaman ya, di usia kisaran 2 tahun ya, sebenarnya mulai tanam dan itu nanti misalkan sudah muncul bunga atau terbentuk sudah mulai bunga jantan, itu sebenarnya bisa Anda lakukan kastrasi, tidak harus menunggu 2 tahun. Nah, ini kebetulan saya ngambil contoh tanaman di usia sekitar 2 tahun ya, kamera belakang. Nah ini rekan-rekan, ini harus Anda buang. Aduh sangkut, bentar. Oke ini. Nah, jadi kalau tempat Anda sudah usia 2 tahun tidak muncul bakal atau bunga, atau bakal bunga jantan atau bunga betina, ini patut ditanyakan rekan-rekan. Jadi bisa jadi Anda terbeli benih abal-abal ataupun kurangnya perawatan, karena memang juga tergantung dari
kesuburan tanah ya, pemupukan dan kualitas bibit pastinya. Nah ini ada juga buang, ini ada bunga jantan, ini ada yang sudah terbentuk buah tadi kecil itu. Aduh, jangan sampai gara-gara Anda sayang ingin manfaat dari buah itu, cuma Anda mengesampingkan manfaat yang lebih besar dari kastrasi ini. Tentunya untuk menjaga sanitasi tanaman, nah, ya, tanaman jauh lebih sehat, nanti juga tahan terhadap tentunya ya, tahan terhadap serangan hama maupun penyakit, rekan-rekan. Jadi saya lupa nyampaikan, pastikan di fase TBM ini Anda tidak turunkan pelepah ya. Jangan sampai gara-gara Anda kesulitan menurunkan bunga jantan, bunga betina atau yang sudah terbentuk buah, Anda buang pelepah. Kalaupun harus terpaksa Anda turunkan atau buang pelepah, pastikan itu pelepah yang tidak produktif, sudah kering atau mati. Itu saja rekan-rekan. Atau bisa Anda tengok juga di video saya, penjelasan saya di playlist kelapa sawit di channel ini. Cari aja, banyak di sana mungkin video-video yang bermanfaat yang belum Anda ketahui tentang budidaya kelapa sawit, apakah itu pemupukannya, perawatannya, dan hal-hal lain. Yang mudah-mudahan video-video itu bermanfaat bagi Anda petani sawit pemula. Oke rekan-rekan, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagi Anda yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, subscribe, klik ikon lonceng, jamin gratis. Tapi bila nanti saya upload video-video berikutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.